Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya. Dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, Sweet Reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sahabat semua, kembali lagi di video kali ini. Pertama gue ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah kita bisa
diterima dengan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini bakal gue ucapkan untuk pertama kalinya untuk satu dan lain hal. Jadi rubrik Ramadan nggak gue lanjutkan karena berbagai pertimbangan juga. Tapi mudah-mudahan dari rubrik Ramadan yang telah tersedia bisa menambah ilmu dan wawasan lo semua. Dan ya dari rubrik Ramadan itu juga seenggaknya ada pencerahan lah, kita saling belajar satu sama lain buat kita saling mengenal agama sendiri dan juga mengenal bagaimana kontribusi Islam itu untuk masyarakat sekitarnya dan bisa mengetahui bagaimana kiprah agama Islam itu sendiri atau wawasan apa sih yang belum banyak orang tahu mengenai ilmu agama itu sendiri. Ya, di awal video ini gue akan menceritakan suatu kisah yang sebenarnya sangat berharga dari hidup gue ya. Suatu pelajaran kisah yang mungkin salah satu hal yang gak mungkin gue lupain seumur hidup gue juga ya. Bahwa pernah gue mengalami suatu kejadian yaitu ketika gue berhubungan dengan seorang wanita, dengan seorang perempuan ya. Jadi dimana perempuan itu sebenarnya udah lama ya katakanlah suka sama gue lah gitu ya dari waktu SMA. Namun ya gue nggak ngerespon katakanlah gitu. Gue menyukai perempuan yang lain. Tetapi dia banyak ngebantu gue gitu kan. Ya artinya katakanlah dia nggak kecewa gitu kan kalau gue nggak nerima dia. Nah, selama SMA itu gue banyak dibantu dia. Katakanlah mungkin dari video pertama dari Based on Story menyebutkan bahwa hubungan gue dengan anak-anak kelas pun memburuk ya. Nah, selama itu pula dia itu terus kebantu gue, terus nemenin gue dan segala macam. Ya, meskipun kita berbeda kelas. Ya, artinya nggak ada kekecewaan sama sekali. Kita tetap bareng-bareng. Kita tetap saling menerima keputusan gue sih utamanya yang nggak ngelanjutkan hubungan sama dia katakanlah ke status yang lebih serius lah gitu ya. Ya malahan kesannya banyak yang mengesankan kita pacaran saking dekatnya kita dan saking gak masalahnya dia kalau dia itu bukan pacar gue gitu kan ya. Nah, ya akhirnya seiring berjalan waktu dia berpacaran dengan orang lain. Nah, kita tetap bareng-bareng sebagai seorang sahabat. Nah, lalu ketika pas kita sudah keluar SMA ya, berkuliah, kita berbeda kuliah tetapi tetap menjalin kontak, nggak pernah hilang, nggak hilang kontak juga gitu kita. Nah, seiring berjalannya waktu juga dia putus dengan pacarnya yang dia pacari dari waktu SMA juga gitu kan. Nah, dia putus sama pacarnya. Nah, di situ apa ya? Gue terdorong juga untuk bisa ngedeketin dia gitu kan ya. Akhirnya dalam satu waktu ada momen gue bilang bahwa bisa nggak sih kalau kita dekat gitu kan ya. Ya katakan lebih dekat dari yang atau mungkin bahkan berpacaran atau mungkin serius hubungan dan segala macam apalah itu namanya. Dan dia membuka diri buat gue gitu kan. Meskipun dia sendiri bilang ya biasanya dia itu dengan yang di umur seatas dia gitu kan. Oke, ya seiring berjalannya waktu ya kita katakan PDKT dan sampai akhirnya ada momen ketika waktu itu gue pulang umroh ya. Pulang umroh baru beberapa minggu lah setelah gue pulang umroh ada momen gue ya akhirnya nyatakan perasaan gue ke dia gitu. Dan ya jawabannya lu pasti semua tahu, ya dia nerima gitu kan. Dengan segala komitmen A, B, C dan segala macamnya. Iya katakanlah awal-awal itu kalau misalkan dari sebulan pertama itu lagi so sweet-nya banget gitu kan ya. Gue merasa waktu itu ya seperti pilihan yang benar gitu kan, pilihan yang gak tepat. Bahkan gue mungkin menyesal juga waktu itu kenapa gue nyanyain dia gitu kan waktu kalau berjalan hubungan di sebulan pertama gitu ya.
Dan ya buat informasi aja ya, gue itu termasuk orang yang sebenarnya apa adanya ya, nggak robah-robah, nggak misalkan nggak dibuat-buat gitu kan, nggak misalkan kayak gue bertindak begini ke cewek itu karena masih awal-awal hubungan dan segala macam. Iya, dari awal sampai kapan pun ya tetap gue seperti ini gitu kan ya. Karena memang gue apa adanya dari awal. Kalau kata teman gue sih pernah ada yang bilang, ya sekali-kali lo bikin konflik lah gitu ya. Jangan jangan eh, jangan datar melulu, ntar jenuh. Tapi ya udahlah, gue selalu sikapi seadanya aja gitu kan ya. Kalau emang gue harus marah ya, manusia mana sih yang gak pernah marah gitu kan. Ya katakanlah kalau emang harus marah ya pastinya juga nanti marahnya juga datang sendiri. Kalau memang harus bermasalah nanti juga masalahnya datang sendiri. Katakanlah kasarnya kayak gitu ya. Nah, sebulan pertama itu ya luar biasa lah. Menurut gue itu hubungan yang sempurna ya. Em, dan ya ada agak konyolnya juga. Malah gue waktu itu malah baru juga sebulan udah nggak sabar pengen nikahin dia. Padahal gue baru kuliah semester berapa waktu itu gitu. Ya katakan berlalu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan oh ya, iya itu dia itu orang pertama yang gue kenalin ke keluarga gue juga, oke? Yang gue kenalin ke keluarga gue tahu dia semua, katakanlah keluarga besar ya, om, tante dan segala macam tahu dia itu siapa gitu. Dan itu pertama kalinya juga gue kenalin cewek gue itu ke keluarga besar ya. Karena memang gak pernah ada sejarahnya juga. Gue ngenalin pacar itu ke keluarga besar dan memang timbul pro kontra juga dari situ. Terutama dari kakak gue sendiri waktu itu. Tapi ya apa ya, karena itu juga bukan hal yang disengaja sih ya. Tapi itu ya berjalan alamiah gitu aja gitu. Dan keadaannya memang mendukung juga gitu kan ya. Em, jadi ya udah dijalanin aja segimana adanya gitu. Dia kenal keluarga gue termasuk ya jangan ditanya dengan ibu bapak gue lah ya. Dia semakin kenal keluarga gue dan segala macam. Tetapi menjelang ya bulan ke-6 sih kalau nggak salah bulan ke-4 sih atau bulan ke-6 ya. Bulan ke-6 lah. Bulan ke-6 itu ya dia bilang ya dengan gaya seorang wanita gimana sih ya. Pada mulanya bilang ya chatnya berkurang, terus bilang ada masalah tapi bukan sama gua, tapi ternyata sama gua. Jadi gak ada ketidakjujuran lah dari dia, ada ketidakjujuran dalam mengungkapin ada masalah ketika ada masalah gitu kan. Dia malah bilang gini waktu pas bulan ke bulan ke-6 itu bahwa ya dia tuh ingin berhenti katanya gini, ingin berhenti pacaran, dia ingin ta'aruf gitu kan ya. Iya, dan terlalu cepat waktu itu dia nerima gue. Ya gue bisa geleng-geleng kepala lagi. Ini kejadian kali kedua lagi loh gitu. Ini kejadiannya 11-12 juga nih sama yang pertama di cuplikan pertama based on story gitu. Nah, ini apalagi sih gitu kan ya. Apalagi ini yang jadi dia bilang, ya dia itu terlalu cepat terima gue karena ketika gue ngedeketin dia, ya gue yang udah lama dia inginkan gitu kan ya. Ya katakanlah em, dia bangga gitu kan ya dideketin lagi sama gua yang udah bertahun-tahun dia tunggu katakanlah gitu. Jadi dia terlalu cepat nerima harusnya ya PDKT-nya lebih lama dulu dan segala macam ya WhatsApp lah. Seperti itu dia bilang. Ya udah gua cuma bisa nerima aja sih nerima-nerima aja maksudnya kalau udah kayak gitu mau kita kekehan juga gitu kan ya. Nggak akan ada gunanya juga jadi ya udah gue nikmatin aja ya jadi gue terima aja dia pengen seperti itu ya oke gitu kan dia pengen seperti apa ya udah yang penting kan bahkan dia kasih ini ya dia kasih opsi gitu ya kalau emang gak nerima ya nggak apa-apa putus juga gitu kan ya udah gue bilang ya udah nggak usah putus kita jalanin aja sok dengan komitmen baru lah gue bilang gitu ya
Ya butuh waktu juga gue buat nerima itu, sehingga sampai akhirnya ya bisa berjalan juga gitu. Tapi sering berjalannya waktu juga, ini kayaknya kok gue asa disingkirin pelan-pelan gitu kan. Kayak disingkirin pelan-pelan itu kayak misalkan, eee, ya dia ngabarinnya seenaknya dia aja gitu, segimana pengennya dia aja gitu kan ya. Dan ya kayak yang udah butuh nggak butuh juga gitu, dan terlalu banyak berantemnya juga, terlalu sensitif juga gue tanyain sesuatu hal, dan gue ketika tanya baik-baik pun dijawabnya seperti apa gitu ya. Ya sebelum gue lanjut, mending gue minum dulu tehnya nih, agak kering juga. Soalnya dari, ya ini curhat sedikit ya, dari sejak cuti kantor itu tanggal 19 April, gue udah nggak tidur malam lagi gitu kan. Udah nggak tidur malam sampai saat ini gitu. Jadi ya tenggorokan agak kering. Minum dulu sebentar ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi di masa-masa itu gue juga ya katakanlah kepancing ya. Gue juga jadi gampang marah gitu kan ya, karena seperti ya pendapat gue nggak udah makin gak didengerin gitu kan dan segala macamnya. Ada pada satu ketika nih di apa ya? Pada suatu ketika ya gue juga kan kenal kenal orang tua dia kan gitu ya. Ya sebenarnya itu bukan, gue bilang bukan salah gue gitu kan. Jadi dia tuh nggak ngebalas WA gue udah lama. Gue datengin lah dia ke rumahnya gitu kan ya. Di rumahnya ya dia lagi nyantai-nyantai, gak mau balas WA dan segala macam. Dia tiba-tiba pergi dengan temennya gitu kan, dengan teman gengnya lah gitu ya. Dengan motor terpisah juga ya, katakanlah segala segala opsi gue, segala eh, apa ya, inisiatif gue ditolak sama dia. Orang tuanya marah kan dia. Orang tuanya marah dengan dia udah nggak ngehargain gue gitu kan ya. Kayak nggak disekolahin aja dan segala macam. Tapi ironisnya dia malah marah ke gue. Marah ke gue dengan alasan gara-gara gue dia dimarahin dengan orang tuanya. Padahal gue bilang gak nyuruh orang tuanya dia juga. Gue nggak ngadu apa-apa dulu juga ke orang tuanya dia atau ke keluarganya dia gitu kan ya. Tapi ya mungkin keluarganya dia bentuk respect ke gue gitu kan ya. Dan malu anaknya ternyata kayak gitu kan, ya katakanlah ke cowoknya sendiri gitu kan. Jadi dia marah-marah, ya gue bilang ya udah, ya tinggal gue jelasin aja kok ke orang tua lu, selesai semuanya gitu. Ya dia malah minta putus gitu kan. Ya udah gue bilang, ya lu mau minta putus cuma gara-gara yang kayak ginian doang, kayak salah paham doang. Ya gue bilang, di mana komitmen lu? Lu udah ngomong mau mau gimana pun, mau seberantem apapun jangan sampai ada kata putus. Lu udah bilang kayak gitu. Lu juga udah bilang ya kita serius. Kalau serius berarti setiap masalah itu tolong selesaiin, jangan sampai malah diselesaikan dengan putus. Kan udah sepakat kayak gitu juga. Gue bilang udah, lu diam aja. Gue datangin orang tua lu besok deh. Gue jelasin yang sebenarnya gimana. Oke. Okay? Nah, besoknya gue emang bener datang ke orang tuanya, menjelaskan kejadian yang sebenarnya seperti apa, dan ya gue pertegas juga bahwa cewek cewek itu yang waktu itu cewek gue itu emang gak maksud untuk nyuekin gue gitu kan ya. Dan akhirnya masalah pun selesai. Iya, um, terus ada satu masalah lagi, dia minta putus lagi. Gue bilang, lo mau berapa kali sih kayak gini terus gitu kan ya. Lo mau berapa kali sih minta putus mulu gitu kan. Udah deh gini aja. Mending ya gue tahan dia untuk putusnya gue, bahwa ya udah kasih gue waktu 2 minggu deh gitu kan ya. Kasih gue waktu 2 minggu untuk memutuskan, jangan sampai ini kita putus gara-gara sebuah hal yang emosional gitu gue bilang. Oke, 2 minggu berjalan, ya cuman katakanlah keinginan gue nggak berubah gitu kan, karena memang komitmen kita itu kan pada waktu itu sama pacar gue itu ya komitmen yang serius lah, keluarga udah saling kenal lah dan segala macem gitu kan. Nah akhirnya oke,
2 minggu kemudian gue bilang juga bahwa ini masih bisa diselesaikan, bahwa ini gak usah putus gitu kan. Oke, akhirnya berjalan lagi, seperti biasa lagi, dan bahkan waktu itu sempat foto studio ya. Sempat foto studio juga. Namun kembali kejadian yang gak diinginkan terjadi lagi. Dia sibuk sendiri lagi, dia nyewekin gue lagi. Nah yang kali ini gue bilang, lu gak bisa gini terus deh gitu kan. Ya intinya kayak gitu. Kalau gini terus ini yang diuntungin cuma lu doang gitu. Gue di mana untungnya? Kalau terus kayak dicuekin sama lu gitu. Dia malah bilang, ya udah mending gue terlepas dari lu aja deh. Putus lagi kan akhirnya. Gue itu di situ marah semarah-marahnya gitu kan ya. Ngambek sengambek-ngambeknya. Ironisnya lagi, dia malah nyalahin gue. Dia bilang, lu nggak layak ke cewek kayak gitu kan ya. Ya artinya, ya gue juga cowok juga manusia. Emang siapa yang bilang cowok itu nggak boleh marah? Gue bilang. Siapa yang bilang cowok itu nggak boleh marah sementara cewek bisa seenaknya ke cowok? Siapa yang bilang kalau cowok nggak boleh marah tapi cewek boleh marah semarah-marahnya ke cowok? Nggak ada aturan kayak gitu. Gue bilang. Dan tolong ini akar permasalahannya dari siapa sih? Bukan gue itu nggak mau disalahin. Cuman ya ini kita lagi baik-baik gitu kan. Gue ngontak dia biasa. Karena dia nggak jawab lama, terus gue bilang udah kita lurusin dulu deh. Ini kita mau ke arah mana itu? Itu maksud gue. Tapi malah yang ada malah kayak gitu lagi terus. Ya gue bilang ini orang macam apa sih kayak gini? Berkali-kali minta putus melulu gitu kan ya. Ya akhirnya udah hari itu emang udah benar-benar gak bisa diselesain lagi. Dianya juga udah nggak mau kompromi segala macam lagi. Ya udah akhirnya putuslah kita akhirnya kayak gitu. Di situ yang gue sesali adalah dia itu udah seberapa seriusnya sih ngomongnya, itu udah setinggi apa sih dulu gitu. Tapi putus dengan cara yang gini gitu kan. Nah, bahkan ya karena gue tahu pengalaman dia itu putus waktu sebelum sama pacarnya sebelum gue itu kan dia bilang udah ngomong ini, ngomong itu, keluarga udah pada kenal dan segala macam. Ya, gue dengan cara omongan dia yang serius, gue screenshot semuanya gitu. Untuk nunjukin ke dia, nih, lu udah ngomong sejauh ini nih, gitu. Lu mau putus cuma gara-gara masalah gini doang, gitu kan. Tapi ya, apa mau dikata, gak mempan juga. Ya udah akhirnya gue relain aja deh. Dengan perasaan kecewa berat gitu kan ya. Meskipun memang di hari ulang tahun gue masih kasih dia kado ya katakanlah untuk terakhir kalinya lah. Jadi gue sama dia itu ulang tahunnya hanya beda hari doang. Nah, di ulang tahunnya gue masih kasih dia kado untuk terakhir kalinya, katakanlah gitu ya, bahasa anak muda ya. Dan katanya, jadi waktu itu kan bulan Ramadan, gue itu udah setelah gue ngasih kado ke dia, ngasih bolu ke dia itu, berapa hari kemudian itu udah bulan Ramadan, dan gue kembali ke kota gue waktu itu. Ke kota gue, kembali ke Sumedang dulu, biasalah kumpul dengan keluarga, munggahan ya gitu. Dan ya katanya dia tadinya mau ke rumah gue yang di Bandung ya. Kita tinggal di Bandung sama-sama di Bandung. Saya SMA juga gitu kan. Bilang ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting, nah di situ apa ya? Yang penting ini aja lah. Semoga ada jalan keluar aja lah buat kita berdua gitu aja. Gak usah lu datang ke rumah gue. Yang penting lu ngucapin aja. Ya udah senang lah gue katakanlah gitu ya. Dan ya sorry to say, ya mungkin ini cerita yang paling panjang ya. Karena emang alurnya panjang banget. Tapi ya mudah-mudahan bisa dinikmati untuk cerita, untuk pelajaran kalian semua juga gitu ya. Ternyata lama-kelamaan semakin ketahuan. Kenapa dia mutusin gue? Ternyata dia dapat cowok lain. Tapi sebelum gue curiganya begini. Baru sehari gitu.
dia putus sama gue, ada seorang cowok yang selama gue pacaran sama dia, belum pernah itu cowok nge-love status lain, waktu itu masih lain ya. Lainnya dia gitu kan. Ini cowok mencurigakan nih, gue bilang teh. Gue namanya tahu gitu kan. Ternyata pas gue telusuri, dia juga ternyata punya pacar baru, namanya adalah cowok itu. Artinya ketika sehari dia udah putus sama gue, dia udah dekat sama cowok lain yang kedekatannya sudah sampai ke medsos, yang artinya sebelum itu dia udah berhubungan dengan cowok itu dong. Ya kemungkinan besarnya kayak gitu ya. Kemungkinan besarnya kayak gitu. Dan ya beberapa dari keluarga gue pernah agak percaya juga gini. Berarti pada waktu itu dia pengen mutusin gue itu dia sebenarnya udah punya cowok lain, tapi belum ada kejelasan hubungan, makanya dia terusin sama gue. Ini. Pas ada pas ada kejelasan hubungan, barulah dia putusin gue, dia singkirin gue secara berlahan, atau mungkin ya secara sekaligus waktu itu. Menurut gue ya, gue cuma bisa terima apa mau dikata gitu kan. Cuman ya yang gue sesali adalah dia ngomong yang sudah sebegitu seriusnya, dia ngomong udah sebegitu tingginya. Bahkan ya dia itu terkadang ke rumah tante gue itu sama ke rumah nenek gue itu gak perlu gue suruh, dia datang sendiri gitu kan. Main-main aja ya karena emang rumah mereka itu nggak begitu jauh, bahkan dekat sih, masih satu kecamatan lah istilahnya. Itu yang gue sayangin deh. Dia udah sejauh itu gitu kan masuk ke keluarga orang gitu. Dia udah sejauh itu ngomong sebagaimana hubungannya dia, tetapi yang ada malah dia sendiri yang seolah-olah nggak ada artinya sama sekali itu semua gitu kan. Nggak ada artinya sama sekali itu semua, bahkan seiri sedikit-sedikit teman-temannya dia ngomong ke gue gimana dia ngomong ngejelek-jelekin guanya, ya katakanlah gue yang jadi penyebab permasalahan putusnya itu gitu kan. Ya gue bilang ya ini asli dari apa ya, gue nggak mau play victim lah gitu ya. Cuman ya istilahnya ya jangankan kalian lah gitu kan ya. Jangankan kalian, kalau kalian mau percaya silahkan ucapannya dia, tetapi keluarga gue itu sebetulnya gue bilang keluarga gue itu udah memperkirakan gue bakal diperlakuin seperti ini sama dia, keluarga gue lah itu ya. Gue bilang orang tua gue aja udah ada firasat, wah ini gue kayaknya nggak akan diperlakukan baik sama ini cewek gitu kan ya. Orang tua gue itu udah ada firasat ke situ gitu, dan ternyata mereka benar gitu kan ya. Ternyata mereka benar dan eh ya katakanlah ada saudara gue yang sebenarnya baru pengalaman soal yang pacaran kayak gituan ya. Ya dia bilang fenomena kayak gini tuh udah nggak asing buat dia. Jadi dia bisa tahu eh, nanti itu gue tuh bakal seperti apa gitu sama sama cewek gue itu gitu kan. Dan ternyata itu kejadian semua. Ya sekali lagi yang gue sayangkan adalah ucapan dia sudah begitu serius gitu kan. Dia itu udah ngumpul sama keluarga dari gua juga tanpa rasa malu gitu. Tanpa rasa malu juga dia ketika dia ingin putus ya putus aja gitu kan. Itu yang gue sesali. Artinya mungkin kalau menurut gua tanpa gua bermain play victim, dan gua nggak suka main play victim ya, bahwa uh, mungkin mungkin meskipun ini kembali lagi ke orangnya, mungkin entah itu cowok entah itu cewek nggak bisa dilihat serius atau enggaknya itu dari dia berkunjung ke keluarga kita gitu. Jadi kedekatan, keinginan dia dekat dengan keluarga kita belum bisa jadi patokan bahwa dia itu ingin serius dengan kita gitu ya. Bisa jadi mungkin ada karena itu hanya kebiasaan dia doang, bisa jadi karena memang ada maksud lain dan segala macam. Belum tentu, malah akhirnya malah jadi gua yang rugi juga. Yang gua ruginya itu adalah malu semalu-malunya ke pihak keluarga gua, yang apa dia yang udah ya dia yang pengen kenalan, gua jalanin dia gitu kan, gua kasih jalan dia untuk mengenal keluarga gua, ternyata malah
dibalasnya seperti ini gitu. Jadi ya nggak bisa jadi patokan juga ketika kita kenal atau enggak dengan keluarga dari pasangan atau dari pacar, itu menandakan sebuah keseriusan, nggak gitu juga gitu. Kembali lagi yang ngejalanin hubungan itu adalah berdua, sepasang kekasih laki-laki dan perempuan. Kembali lagi ke karakternya, apakah dia itu memang karakternya itu eh, memang karakter yang hanya bisa main-main aja atau memiliki keseriusan, itu juga nggak bisa dijadiin ukuran dari sebuah pertemuan dengan keluarga gitu kan. Banyak juga teman-teman juga pada akhirnya dia malahan eh, disu- pernah nginap di rumah pacarnya, diterima banget sama orang tua pacarnya, diterima banget sama orang tua teman gue gitu kan, pacarnya itu, ya akhirnya putus juga gitu. Artinya kembali lagi suatu hubungan itu didasari dari dua orang gitu. Memang harusnya ketika kita berani masuk ke keluarga orang lain yang dalam hal ini adalah pasangan kita, maka sebenarnya di situ ada tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab moral seenggaknya. Jadi kita udah berani masuk rumah orang lain, masa kita ninggalin rumah orang lain tanpa permisi gitu. Atau atau masa kita nggak memelihara rumah itu. Padahal untuk masuk rumah itu kita malunya malu banget gitu. Nah, inilah yang jadi pembelajaran. Ya, anak muda zaman sekarang sih gue lihat makin banyak sih ya yang mengenalkan pacarnya ke orang tua atau ke keluarganya. Ya gue hargain itu, tapi gue bilang tolong sertai pertanggungjawaban kalian gitu. Kalian sudah ngenalin pacar kalian itu ke keluarga, maka tolong jaga hubungan kalian. Bukan berarti kalian itu bukan berarti kalian menjalankan hubungan karena keluarga, bukan. Tetapi dengan kalian memperkenalkan pacar kalian kepada keluarga kalian, itu sudah berarti sudah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah keinginan. Kalian itu sudah ingin, udah sama dia aja cukup, gak ada yang lain gitu. Karena ini yang dibawa itu keluarga loh. Keluarga itu bukan terdiri dari satu dua orang gitu kan. Jadi tolong juga lah hargai bagaimana pandangan keluarga kalian. Kalau emang nggak mengambil resiko, ya udah jangan kenalin ke keluarga sekalian deh. Jalanin dulu aja, kalian matangkan dulu hubungan kalian. Kalau sudah matang, kalau sudah komitmen yang kuat, barulah dikenalin ke keluarga gitu. Baru dikenalin ke keluarga. Dan itu mah kalau udah ada rencana pernikahan ya. Daripada nanti keluarga misalkan ada ganti pacar lagi, si ini ganti pacar lagi, si itu ganti pacar lagi. Malah jadi artinya nggak ada harga diri, katakanlah nggak ada kesakralannya juga itu keluarga gitu, katakanlah gitu. Artinya dibuat bingung juga ini keluarga itu, jadi dia itu maunya apa gitu kan. Jadi siapa sih sebenarnya yang salah gitu kan. Ya jangan macam-macam lah gue bilang dengan namanya keluarga lah gitu ya. Ya sama halnya ketika kita berbuat buruk kepada suatu keluarga, ya kita bertanggung jawab untuk meluruskan atau memperbaiki hal tersebut gitu. Sama halnya juga ketika berhubungan sudah berani masuk keluarga orang, ya pertanggungjawabkanlah dengan cara apa? Seriuskan hubungannya, matangkan emosinya, saling mengisilah satu sama lain. Jangan sampai malah kayak anak kecil yang dikit-dikit putus gitu kan. Tapi selesaikan setiap permasalahan itu, karena masuk ke keluarga itu berarti ini bukan hubungan yang sembarangan loh, bukan hubungan yang cuma sekedar bercandaan loh gitu. Idealnya seperti itu kan, ini mainannya udah mainan keluarga. Kalau pacar doang ya oke gitu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan memang sengaja sekiranya ini pacaran itu cuma hanya untuk have fun-nya doang, dalam hal ini artinya setiap ada masalah putus ya udah, jangan bawa-bawa keluarga deh gitu. Yang seenggaknya keluarga juga ada katanya ada sakit hatinya sedikit juga. Ya lu udah pacarin, udah kenalin ke kita waktu itu. Tapi kenapa pacarannya itu kayak pacaran yang eh, bukan pacaran yang serius sih. Jadi kita ini dianggap apa gitu. Nah, kan diri diri keluarga mungkin aja seperti itu gitu kan. Jadi ya ini pembelajaran bersama lah buat kita semua bahwa ya menjaga keseriusan dalam hubungan itu sangat penting. Tetapi itu semua ada waktunya gitu.
Nah, ketika ada waktunya itu memang memperseriuskan suatu hubungan, ketika udah berani-berani masuk keluarga, jadi ya udah, terima konsekuensinya bahwa itu memang harus dijalani oleh kalian berdua. Harus dijalani maksudnya adalah, ya pertahankan terus hubungan kalian ketika kalian sudah berani membawa keluarga dalam hubungan kalian, gitu kan. Nah, jangan sampai di keluarga dibawa, mau putus putus aja ya. Gua bilang itu bukanlah hal yang etis, gue bilang itu bukanlah hal yang menunjukkan sikap kedewasaan sih menurut gue. Ya, jangan seperti itulah gue kira. Kalau memang hanya sekiranya nggak akan dilanjutkan hubungan itu, ya udah jangan kenal sama orang sama keluarganya sekalian sih. Gitu sih menurut gue ya. Nah, segitu dulu yang gue sampaikan. Gue sekali lagi mohon maaf karena nggak bisa ngelanjutin rubrik Ramadannya, tapi eh, nanti mungkin bakal ada hal lain lagi yang akan gue upload di video ini. Oke, thanks for watching.